wabarakatuh. Selamat datang bertemu kembali bersama saya Indri Apriani dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 materi teks berita. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua di masa pandemi ini dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Baiklah anak-anak, dalam materi kita akan Ibu sajikan menu-menunya. Ada KI, ada KD, ada indikator, ada tujuan pembelajaran dan pembelajaran. Menu pertama, KI 1, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Oke, selanjutnya KI 2, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleransi, dan damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Selanjutnya, KI 3, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan komunikasi dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian yang ada di alam sekitar kita. Lanjut ke KD 1.1, mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan bahasa Indonesia dan menggunakannya sesuai dengan kaedah dan konteks untuk mempersatukan bangsa. Kemudian KD 2.2, menunjukkan perilaku jujur, tanggung jawab, peduli, dan santun dalam menggunakan bahasa Indonesia untuk memahami dan menyampaikan berita politik, ekonomi, sosial, dan kriminal. Oke, selanjutnya kita beralih ke KD 3.1, memahami struktur dan kaedah teks berita baik melalui lisan maupun tulisan. Sekarang indikatornya. 1. Menghargai dan mensyukuri keberadaan bahasa Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa sebagai sarana memahami informasi lisan dan tulis. 2. Siswa mampu menjelaskan pengertian teks berita. 3. Siswa mampu mengidentifikasi struktur teks berita. 4. Siswa mampu menyebutkan kaedah kebahasaan teks berita. Tujuan pembelajaran. Selama dan setelah proses pembelajaran, siswa dapat menghargai dan mensyukuri keberadaan bahasa Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa sebagai sarana memahami informasi lisan dan tulis. 2. Setelah membaca dan mengamati teks berita, siswa mampu menjelaskan pengertian teks berita dengan santun. 3. Setelah membaca dan mengamati teks berita, siswa mampu mengidentifikasi struktur teks berita dengan tanggung jawab. 4. Setelah membaca dan mengamati teks berita, siswa mampu menyebutkan kaedah kebahasaan teks berita dengan santun. Sebelum penjelasan, kita mulai dari pendahuluan, inti, dan penutup. Baiklah anak-anak, Ibu akan bertanya kepada kalian, pernahkah kalian mendengarkan istilah berita? Oh, jawabnya pasti pernah mendengarkan berita. Kalau pernah mendengar berita, di manakah berita itu dimuat? Pasti jawab kalian ada di radio, di televisi, di koran, di media massa, dan lain-lain. Terus, adakah yang tahu apakah yang dimaksud dengan berita? Berita adalah peristiwa aktual dan faktual yang dimuat di media massa, baik cetak maupun elektronik.
unik dan menarik, 4 sistematik dan lengkap, 5 seimbang, dan 6 bahasanya komunikatif. Sekarang bagian struktur teks berita. 1. Judul berita. 2. Teras atau lead berita. 3. Tubuh berita. Keterangannya, judul berita merupakan kata kunci yang mewakili keseluruhan berita. Kemudian, teras berita adalah bagian yang sangat penting dari berita. Di dalam teras berita terangkum inti dari keseluruhan isi berita. Dan yang terakhir, tubuh berita merupakan tempat berita berada. Dalam tubuh berita, pembaca dapat mengetahui berita yang sesungguhnya. Di dalam teks berita, setiap teks memiliki kaidah kebahasaan tersendiri. Kaidah kebahasaan teks berita itu ada 2. 1. Verba transitif. 2. Verba pewarta. Keterangannya, verba transitif adalah verba yang memerlukan 2 nomina, satu sebagai subjek dan satunya sebagai objek. Sedangkan verba pewarta adalah kata yang digunakan untuk mengidentifikasikan suatu percakapan. Oke anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran, catatlah hal-hal berikut untuk mengerjakan tugas di rumah. 1. Carilah sebuah teks berita, baik di koran maupun di majalah. 2. Identifikasilah struktur teks berita tersebut. 3. Sebutkan kaidah kebahasaan teks berita tersebut beserta contohnya. 4. Tugas dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Semoga apa yang telah Ibu jelaskan bisa bermanfaat dan dapat dipahami serta dimengerti oleh kalian semua. Ibu doakan sukses selalu buat anak-anak Ibu yang tercinta. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai berjumpa di lain waktu.